Jumpa lagi dalam materi matematika kelas 11. Kali ini akan dibahas mengenai aturan untuk menentukan titik minimum atau titik maksimum dari suatu fungsi pangkat 2. Fungsi pangkat 2 ini disebut juga parabola. Ya, baiklah. Jika misalkan fungsi parabola itu berbentuk umum, berarti x-nya A-nya belum ada nilai, masih umum. A pangkat X pangkat 2. Jadi ini hanya untuk pangkat 2. X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, maka turunan pertamanya sebagaimana kita sudah pelajari, berarti turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan 2 kali A X 2 AX. Yang suku keduanya adalah B. Suku ketiganya 0. Nah, karena untuk aturan ini diperlukan juga turunan yang lain yang disebut turunan kedua. Berarti turunan kedua itu bisa ditulis di sampingnya Y aksen. Ini adalah syarat saja, sama dengan diturunkan lagi nih. Berarti X1 kan 1 kali 2A, jadi hanya 2A. Nah, jadi dengan dua buah turunan ini, maka aturan titik minimum dan maksimum bisa dijelaskan ya. Jadi untuk menjelaskannya harus ada turunan pertama dan turunan kedua. Apa artinya? Jika turunan pertamanya ini negatif, kita tahu kan turunan pertama itu adalah koefisien arah dari garis singgung. Jadi kalau kita menentukan titik di sini, garis singgungnya ini berarti garis singgung ini arahnya negatif. Kalau yang di sini arahnya positif. Ini sudutnya positif. Ini negatif kan sudutnya udah kumpul. Ini kan sudutnya lancip dari positif. Jadi kalau dia berada di sini, X-nya ada di sebelah kanan A ini, berarti dia positif. Ininya positif. Jadi kalau Y aksennya positif, jadi kalau Y aksen adalah positif, maka dia berada pada kurva naik. Kurvanya naik, titik tersebut ya, naik. Tapi kalau di sini berarti dia sedang dalam keadaan menurun sampai di A ini ya, menurun. Jadi ada 3 kemungkinan sebenarnya. Jadi kalau Y aksen negatif, berarti titik tersebut berada pada kurva turun. Kurvanya lagi turun. Nah, jadi kalau dari perubahan dari kurva naik ke kurva turun atau dari kurva turun ke kurva naik berbeda. Kalau ini dari turun naik. Pada soal yang lain nanti ada juga dari naik turun. Nah, kalau dia turun sampai di titik A ini, kalau A ini dianggap titik terendah, maka Y-nya itu, turunan pertamanya itu berada pada posisi 0. Kan tidak negatif, tidak positif, berarti 0. Nah, kalau Y aksennya 0, berarti berapa titiknya ini? Titik X-nya berapa? Dari sini maka bisa dihitung titik X-nya berapa dari turunan pertama ini. Berarti turunan pertama 2AX tambah B sama dengan 0. 2AX tambah B sama dengan 0. Nah, dari sini dapat ditentukan X-nya berapa. X ini, X dari titik A. Berarti jadi titik X-nya sama dengan, ini masih bentuk umum ya, masih bentuk umum, berarti ada B, ada A,
Berarti ini kalau dipindahkan ke kanan jadi minus B. Minus B per ya, ini dipindahkan ke kanan jadi minus B. Minus B. Lalu 2A-nya ini turun ke bawah ya, karena dia perkalian. Jadi 2A. Nah, inilah yang disebut titik aktif dari titik minimal. Ini titik terendah. Nah, untuk mengetahui apa titik terendah, apa titik tertinggi, kita lihat dari turunan kedua ini. Kalau turunan kedua ini positif, kalau di aktif ini positif, jadi ini positif. 2A positif, berarti titiknya disebut titik tersebut berada pada titik minimal, sebaliknya kalau dia negatif berarti pada titik maksimal. Nah, itu saja. Jadi kalau turunan keduanya positif, berarti dia berada pada titik minimal. Jadi sekarang kita ambil contoh, tapi sebelumnya kita lengkapi dulu. Kalau Y aksen atau turunan keduanya itu negatif, maka titik tersebut disebut titik maksimum. Nah, apakah dia maksimum, apakah minimum, ditentukan oleh A ini yang di depan ini. Kalau ini positif berarti titik minimum, kalau dia negatif berarti titik maksimum. Di mana titiknya adalah di X sama dengan minus 2A, ini minus B per 2A. Ya, sebagai contoh kita kerjakan dulu fungsi yang di sebelah kiri, fungsi parabola. Contohnya, carilah titik maksimum atau titik minimum dari kurva Y sama dengan X pangkat 2 X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Langkah pertama adalah menentukan absisnya, X-nya berapa. Jadi X sama dengan minus B per 2A. Berarti ini B-nya 4, minus 4 kan. Berarti ini minus B, pakai rumus ini, minus B per ya, minus, ya ini salah, jadi minus B, jadi minus kali minus 4 dibagi 2 kali 1, tulis saja dulu. Berarti hasilnya adalah 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Minus dengan minus jadi positif kan. 4 bagi 2, ini 2 kali 1. Berarti 2. Berarti absisnya 2. Nah, ini coba kita lihat. 2 kan absisnya nih. X-nya 2. Sekarang berapa Y-nya? Nah, untuk menentukan Y, masukkan ke dalam rumus parabola ini. Berarti Y sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya 2 kan tadi ini. Berarti 2 pangkat 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikurang 4 kali 2 ya, X-nya 2 kan, dikurang ditambah 3.
tambah 3. Hasilnya berapa? 2 apakah 2? 4 dikurang 4 kali 2 8 kurang 8 tambah 3. Hasilnya adalah minus 1. Jadi jawabannya apa? Kan ini carilah titik terendah atau minimal. Karena itu ditulis misalkan A, absisnya adalah 2, koordinatnya adalah minus 1. Nah, sekarang apakah ini titik minimal atau maksimal? Kan ini ada gambarnya. Kalau tidak ada gambar bagaimana? Kalau ada gambar kan terlihat ini minimal. Tapi kalau tidak ada gambar, maka dicek lagi. Nah, ini ada titik minimum karena apa? Karena tadi syaratnya apa tadi? Ini kalau 2A positif maka minimal, karena 2A A-nya 1 kan? Nah, ini kan A-nya 1 ini A-nya 1, 2 kali 1 2, karena Y aksen atau turunan keduanya sama dengan 2 atau positif. Ya, begitu. Jadi untuk menentukan titik minimum, kita masukkan A-nya ke dalam 2A ini. Kalau A-nya 1 berarti 2 kali 1 2 itu kan positif, berarti titik minimum. Kalau seandainya negatif, ini A-nya negatif, berarti titik bukan minimum tapi maksimum, kebalikannya ya. Jadi caranya adalah pertama tentukan dulu nilai A berapa, B berapa, C berapa, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi rumus ini harus hafal. B kuadrat minus B. Nih, kalau sini aja biar gampang. Ya. Jadi B. Nah, Y ini dari mana? Masukkan ke dalam rumus ini. X kuadrat tambah 4X tambah 3. Masukkan sini dapat B. Jadi langkah pertama adalah mencari dulu absis, yang kedua mencari ordinat, lalu tentukan apakah dia maksimum atau minimum dengan cara melihat turunan keduanya. Kalau turunan keduanya positif, berarti dia minimum. Ya, jadi bisa dilihat sini. Ini titiknya 2, minus, coba lihat. Ya, 1, 2, bawah minus 1, berarti 2 minus 1. Berarti ini adalah titik terendah atau titik minimum. Terima kasih.